Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertemu lagi di doa online. Mari kita muliakan Tuhan di hari ini. Mari kita mencari Tuhan. Tuhan berfirman, carilah kerajaan Allah, carilah Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Kita muliakan Tuhan. Puji syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Ku cari wajah-Mu Tuhan, cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara pelindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara pelindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pelindungan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sandarkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Pegang tangan kami Tuhan, pegang hidup kami Tuhan, pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu ya Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga setiap jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pagi doa pagi online ini Tuhan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya ya Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan yang saat ini akan sampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Mari Engkau pakai, Engkau urapi ya Tuhan. Lebih lagi ya, setiap sabda firman yang disampaikan belum menjadi kekuatan, belum menjadi penghiburan, menjadi pedoman hidup kami. Kami boleh lagi lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami siap hari ini dengar sabda-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Saat pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali doa pagi bersama dengan GKI Pondok Daud. Saya percaya dan berdoa pada pagi hari ini bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Sekali lagi, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa sukacita yang luar biasa, kegembiraan seseorang yang sudah bertunangan untuk menantikan saat tiba dalam perkawinannya. Tentu seseorang mengalami sesuatu yang luar biasa, hati yang berbunga-bunga ketika akan menantikan saat tiba dalam sebuah perkawinan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan judul mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Saudara, demikian juga halnya dengan umat Tuhan, gereja Tuhan, sebagai calon mempelai wanita untuk menantikan kedatangan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Inilah saat-saat yang dinanti-nanti umat Tuhan, gereja Tuhan, sebagai peristiwa yang sungguh besar, yaitu perjamuan kawin anak domba. Perkawinan kawin anak domba. Saudara, ada dua hal pada pagi hari ini yang saya sampaikan, yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan dalam mempersiapkan diri di hari perkawinan anak domba. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pentingnya menjadi hidup dalam kesucian. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua,
Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus, inilah yang dikatakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Perawan suci berbicara tentang kesucian, berbicara tentang sesuatu yang tidak cacat celah, berbicara hidup dalam kemurnian, hidup dalam kekudusan. Hal yang sungguh sangat penting dan tidak bisa ditawar lagi untuk mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus, maka pentingnya menjadi hidup dalam kesucian. Membawa hidup dalam kekudusan, hidup yang tidak bercacat, hidup dalam kemurnian. Bahkan firman Tuhan katakan, hiduplah kudus, sebab aku kudus. Seseorang yang tidak memiliki kekudusan maka tidak bisa melihat Allah. Nah, satu hal pada saat pagi hari ini, Rasul Paulus menekankan di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang Korintus, jemaat-jemaat yang telah dibina, dipimpin, agar hidup dalam kesucian, tidak bercacat celah, hidup yang dalam kekudusan, agar kita bisa mempersiapkan diri di hari perkawinan anak domba. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai umat-umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, agar mempersiapkan diri bagaimana kita untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, untuk menyongsong mempelai laki-laki yaitu Kristus, supaya hidup kita dalam kesucian, dalam kemurnian, dalam tidak bercacat celah. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita siapkan untuk menantikan kedatangan Kristus? Hal yang kedua adalah kesetiaan dalam menantikan kedatangan mempelai laki-laki, menyambut mempelai Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat atau jemaat yang ada di Korintus. Paulus tidak mau jemaat yang ada di Korintus dinodai dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang palsu, sehingga tidak lagi setia kepada Kristus. Sangat penting kesetiaan untuk menantikan akan kedatangan Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja Tuhan, umat Tuhan, menjadi calon mempelai wanita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus juga memberikan contoh tentang Hawa yang telah diperdaya oleh ular, iblis yang licik. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus agar tetap setia dalam iman percaya, dalam panggilannya kepada Kristus Yesus.
di tengah-tengah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kerjakan setiap iman yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Gereja Tuhan, umat-umat Tuhan sebagai calon-calon mempelai Kristus. Dua hal inilah yang penting yang harus kita kerjakan, kita lakukan untuk menyambut mempelai laki-laki. Hidup dalam kesucian, dan yang kedua kesetiaan dalam menantikan akan kedatangan mempelai laki-laki. Inilah yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini kepada Bapak Saudara dimanapun berada. Biarlah kehidupan kita terus senantiasa diberkati oleh Tuhan, mempersiapkan diri menjadi mempelai daripada Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.